Apa teman-teman kita keluarga anak surat? Jadi menurut pengalamannya anak-anak ini sendiri Surabaya itu sampun kabeh dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang budiman, baru saja kita melihat cuplikan video singkat dari salah satu channel YouTube, yaitu channel Wito Kodo Ijo. Channel Wito Kodo Ijo yang mempublish atau memposting suatu video di mana dalam video itu bisa kita simak bersama tentang seorang perempuan yang bersuamikan dua orang sekaligus. Jadi kata lain poliandri. Jadi seorang perempuan di wilayah Bojonegoro, sebagaimana yang dikutip atau ditampilkan dalam video tersebut, itu bersuamikan dua orang, ya. Jadi seorang perempuan memiliki dua orang suami dalam masa perkawinan yang sama, yang kita kenal yang istilah poliandri. Sahabat dan budiman, video itu baru saya tonton hari ini dan baru 1 hari yang lalu diupload, ya. Itu salah satu berita yang menggemparkan Indonesia, ya, Indonesia pada umumnya dan di Bojonegoro pada khususnya. Sahabat yang budiman, saya tidak akan memposting ulang video tersebut. Nanti linknya akan saya berikan dalam deskripsi video ini. Bisa dicek kebenarannya, apakah betul itu peristiwa yang ada atau tidak ada, ya. Jadi dalam video itu ada wawancara singkat, bukan singkat ya, tapi agak panjang wawancaranya, dan pengakuan dari sang suami. Dalam video ini kita tidak akan membahas tentang itu. Yang kita akan bahas adalah hukumnya, bagaimana hukumnya melakukan poliandri di dalam hukum Indonesia, ya, hukum positif kita yang berlaku di Indonesia. Sahabat yang budiman, secara jelas, ringkas dan jelas, ya, jelas, ringkas dan padat, perbuatan poliandri atau seorang perempuan kawin dengan dua orang laki-laki sekaligus, ya. Jadi sekaligus itu artinya dalam masa perkawinan sama. Jadi suami yang pertama belum diceraikan tetapi bersuami laki yang kedua, ini namanya poliandri. Saya jelaskan dulu ya sahabatku, apa itu poliandri biar lebih jelas, biar kita sependapat, sepahaman, ya, sepaham tentang poliandri. Poliandri itu sendiri adalah perkawinan dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan dua orang laki-laki dalam masa perkawinan yang sama. Arti masa perkawinan yang sama adalah bahwa perkawinan pertama belum putus tapi masih berlangsung perkawinan pertama, kemudian melakukan lagi perkawinan kedua dan seterusnya. Jadi poliandri itu seorang perempuan bersuamikan lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi dalam masa perkawinan yang sama. Jadi belum cerai dengan suami yang sebelumnya kemudian melakukan lagi perkawinan dengan laki-laki lainnya. Nah, itu arti poliandri sahabatku. Kemudian bagaimana status hukumnya dalam hukum kita tentang poliandri itu? Di konten-konten sebelumnya dalam proses pengajaran saya di Fakultas Hukum, saya sudah sering menampilkan video yang perkawinan lebih dari 1, tapi yang saya tampilkan adalah poligami sahabatku, bukan poliandri, ya. Jadi kalau poligami itu dibolehkan, ya, seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan dalam masa perkawinan yang sama. Jadi belum putus perkawinannya dengan istri sebelumnya kemudian kawin laki dengan perempuan lain, itu poligami namanya. Ini dibolehkan. Nah, sekarang bagaimana dengan poliandri sahabatku? Sebagaimana yang terjadi dengan konten YouTube, ya, di dalam channel Wito Kodo Ijo ini, ya, dimana seorang perempuan Mbah ini, ya, nanti silakan ditengok channelnya, ya, nanti akan saya bagikan linknya di kolom deskripsi pada video ini. Jadi Mbah ini, ya, itu kawin dua, mengawini atau dikawini oleh dua laki-laki sekaligus dalam masa perkawinan yang sama. Ini saya tidak pakai alat, ya, jadi mungkin suara saya agak kecil ya sahabatku. Saya akan berupaya supaya lebih besar lagi.
Alas saya tertinggal di tas. Ya, di tas itu ada di kampus. Ini saya pulang ke rumah tidak bawa tas. Mudah-mudahan jelas ya, jelas suara saya karena saya tidak pakai alat. Mungkin suara angin banyak, mudah-mudahan suara saya ini tidak terbawa angin pula. Nah, kita bahas hukumnya bagaimana dalam konteks hukum kita. Soal perkawinan baik poligami maupun poliandri itu pengaturannya bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya sahabatku. Silakan ditengok, dibuka undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di dalam pasal 1 sahabatku, silakan dibuka, kita belajar sama-sama sahabatku. Ya, bukan saya hanya saya mengedukasi, tapi sahabatku juga bisa mengedukasi saya. Nanti kalau ada perbedaan paham, pertanyaan maupun komentar maupun pernyataan, argumentasi, sahabatku boleh menulis di kolom komentar sebagai tambahan buat saya dan referensi juga buat saya. Ya, jadi kita sama-sama berbagi ilmu ya sahabatku, sama-sama mengedukasi. Ini lagi saya cari gambar sahabatku, ini agak gelap gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, sambil menikmati pemandangan sawah ya, ini sawah sahabatku. Oh, yang ngomong-ngomong saya ini ada di lokasi Desa Unamendah. Ini daerah persawahan sahabatku. Ini milik masyarakat Unamendah. Masyarakat Desa Unamendah. Nah, itu dia kenal dengan nama lain Transmigrasi Angkatan Darat Unamendah ya, di Kecamatan Wonculako, Kabupaten Kolaka. Jadi lokasi saya ini ada di Kabupaten Kolaka sahabatku. Kecamatan Wonculako, Desa Unamendah ya. Unamendah hanya dua ya. Baik, kita lanjut sahabatku. Hukumnya, apakah poliandri dibolehkan di dalam hukum kita di Indonesia? Nah, di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinannya sahabatku, di situ secara jelas, terang, singkat dan padat dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan wanita. Saya ulangi sahabatku, yang terakhir antara seorang pria dan seorang wanita atau perempuan boleh, seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kalimat di dalam atau norma-norma di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 1 ya. Di sini diterangkan tentang pengertian perkawinan. Nah, jadi untuk mengetahui apakah poliandri itu dibolehkan sahabatku ataukah dilarang, kita mengacu pada pasal ini. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ jelas bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin. Jadi ada ikatannya apa? Lahir dan batin ya, antara, jadi pelakunya adalah pria. Seorang pria sahabatku, dia dikatakan lebih dari seorang pria, tetapi seorang pria dan seorang perempuan atau seorang wanita. Nah, di ketentuan lain dalam undang-undang ini tidak dijelaskan bahwa ada syarat-syarat yang membolehkan poliandri. Beda dengan poligami sahabatku. Kalau dalam ketentuan pasal 1 ini jelas bahwa perkawinan itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita ya. Dan di pasal lain tidak membahas pengecualian bahwa boleh terjadi dua orang pria atau lebih kawin dengan seorang wanita. Tidak ada ditentukan di pasal lainnya. Jadi pasal ini bukan tidak memberikan pengecualian ya, pengecualian tentang poliandri. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pasal ini sahabatku, maka perkawinan itu hanya boleh dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria, saya tandai seorang pria dan seorang wanita. Dan di pasal selanjutnya sampai selesai undang-undang ini ditulis ya, sampai pasal terakhir undang-undang ini tidak ada pengecualian yang membolehkan kawin antara lebih seorang pria dan seorang wanita. Tidak ada saudara ya, tidak ada sahabatku. Artinya apa? Poliandri itu dilarang. Karena di sini jelas bahwa
perkawinan itu hanya dibolehkan dari segi pengertiannya saja. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria, sahabatku, dan seorang wanita. Jadi hanya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, bukan dua orang pria atau lebih, sahabat, dengan seorang wanita. Tidak ada. Sehingga apabila poliandri itu kita benturkan dengan hukum positif kita dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat kita, maka poliandri sebenarnya tidak boleh, sahabatku. Itu dilarang. Nah, kemudian di pasal 2 dengan jelas dan terang di situ dinyatakan bahwa untuk mengakui keabsahan suatu perkawinan, maka perkawinan itu harus diselenggarakan, dilaksanakan tata caranya berdasarkan ketentuan di dalam agama atau kepercayaan mempelai. Nah, di sini dalam konten Wito Kodok Ijo, ya, jadi konten channel Wito Kodok Ijo itu jelas menyatakan bahwa ya, yang melakukan poliandri itu beragama Islam, sahabatku. Nah, terang-terang bahwa hukum Islam melarang poliandri. Tidak boleh seorang perempuan dikawini oleh dua orang laki-laki atau lebih. Hanya boleh dikawini oleh satu orang pria saja. Ini jelas dalam konteks hukum Islam. Sehingga dari segi keabsahan, maka poliandri itu bukan hanya dilarang, tetapi juga tidak memiliki keabsahan. Jadi kalau ada perkawinan seperti ini, perkawinannya adalah ilegal atau tidak sah berdasarkan hukum. Ya. Nah, saran saya kepada yang melakukan poliandri itu, ya, yang di Bojonegoro itu, ya, maka satu perkawinan harus Anda bubarkan dulu. Silakan Anda cerai dengan suami pertama atau suami kedua. Mana yang Anda pakai? Suami kedua atau suami pertama? Ya, jika suami pertama sudah tidak akur dengan Anda atau maupun masih akur tapi harus, ya, Anda lebih memilih suami kedua Anda, maka ceraikanlah suami pertama Anda. Jika Anda lebih memilih suami pertama Anda, maka ceraikanlah suami kedua Anda. Tidak ada jalan lain kecuali menceraikan salah satunya. Karena apabila Anda melakukan itu, maka perbuatan Anda, ya, tidak sah di mata hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Apalagi yang melakukan ini adalah orang yang beragama Islam. Ini dalam konteks hukum Islamnya Anda berzinah, ya. Jadi tidak boleh, ya. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Semoga konten ini bermanfaat dan semoga apa yang terjadi di Bojonegoro itu tidak terulang di tempat lainnya. Sekian dari saya, ya. Sekali lagi semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe dan share ke teman-teman Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.